Mosi tidak percaya sah-sah saja, ya kan. Tapi secara aturan saya kan masih punya kewajiban menyelesaikan ini sampai 5 tahun. Saya ikut aturannya, ya kan. Nah, bicara tentang kedepannya, walaupun kita di posisi yang berbeda tadinya, sesuai dengan arahan Ketua DPRD, tinggalkan masa lalu, kita maju bangun Depok sama-sama. Hal ini pun sama. Ade Ibrahim pun sebagai anggota Dewan PKB juga menyatakan, ayo kita bangun Depok sama-sama. Nah, sekarang kita mau ngapain? Berarti kita siap support ini Ketua? 100%, 1000% saya support. Sebagai apa? Sebagai tanggung jawab saya sebagai LPM untuk masyarakat, tanpa harus membeda-bedakan, memilah-milahkan. Karena ini kan pokir semua anggota Dewan. Yang siapa mau pilih, siapa yang mau ngasih juga kan masyarakat yang tulis di proposalnya diserahkan ke siapa, tinggal saya salurkan. Nah, dengan adanya dana berbasis RW 300 juta ini, itu mempermudah pekerjaan LPM sebenarnya. Dan saya juga bersyukur, kenapa? Tadinya saya dan Lurah harus memilah-milah buat Pokmas yang mana. Sekarang kan RW dengan kebijakannya, dengan leadershipnya, dengan kemampuan manajemennya mengelola masyarakat, itu bisa menentukan mana yang menjadi hal-hal yang potensial, gitu loh. Terus posisi saya untuk menentang itu nggak ada. Saya mengikuti aturannya, jalan. Mekanismenya seperti apa? Kalau memang nanti ternyata karena sebuah politik lalu ini harus ada penggusuran atau apapun, silakan lakukan, tapi dengan mekanisme yang benar supaya kita juga belajar sama-sama berpolitik yang baik, ya kan, bahwa dukung-mendukung itu hal yang biasa. Saya ada di tempat yang lain punya program yang lain untuk masyarakat juga. Di sini punya program untuk masyarakat juga. Begitu salah satu program tidak terakomodir atau kalah atau tereliminasi, maka yang kalah mengikuti yang menang. Kecuali saya menentang, kan saya sama sekali tidak menentang. Semua proses mulai dari Pramus Rembang, Rembuk RW itu saya ikut dan hadir. Dan ada di beberapa RW saya ikut dan hadir untuk juga bagaimana mensupport, menjelaskan bahwa ini program memang program pemerintah yang sekarang, hanya berbeda saja dengan yang lain, yang kemarin. Karena yang kemarin kita langsung, ini ada poin-poin di mana RW diberikan kewenangan lebih, ya kan? Untuk pengawasan, ya memang kita harus ngawasin. Tetapi kalau semua berjalan lancar, kan alhamdulillah. Kita juga pengen semua pemerintahan yang baru bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat, ya kan, walaupun tidak 100% itu dapat, tetapi setidaknya bisa menyenangkan masyarakat yang tadinya belum pernah dapat bantuan, belum pernah apa, sekarang bisa. Kan gitu loh. Apa yang salah dari program ini? Memang nggak ada. Cuman pelaksanaannya tergantung nanti di rapat-rapat di atas, kita yang di bawah hanya mengikuti aturan. Itu aja sebenarnya. Kan gitu loh. Jadi kalau memang ternyata dianggap kemarin berlawanan, tidak selamanya politik itu berlawanan lalu jadi musuh. Kan gitu loh. Kadangkala berlawanan itu bisa menjadi teman. Dari mana sudut pandang yang kita melihat, itu aja Bang. Begini Ketua, kan kemarin Ketua nggak sampai selesai. Iya. Prioritas LPM Tugu buat tahun ini 2006 apa? Salah satu paling utama adalah bagaimana menanggulangi banjir. Ini menjadi masalah klasik yang selalu saya dengung-dengungkan sejak saya menjadi ketua LPM, bahwa itu revitalisasi atau pembuatan jalan tembus untuk Setu Pedongkelan supaya itu bisa dikeruk, bisa diangkut, itu mengurangi debit beban setu dan itu bisa memperlancar arus air. Ini kan waktu saya di Pok Darwis pun juga sama. Itu yang menjadi concern. Yang kedua masalah sampah. Ini sekarang kan ada juga di RW berbasis dana 300 juta berbasis RW ini kan ada untuk pengolahan sampah. Ya sangat bagus. Kenapa kita nggak dukung? Kan itu loh. Itu yang utama, sampah dan banjir. Yang lainnya bisa kita atasi pelan-pelan. Kan gitu. Paling utama mungkin masalah pendidikan. Kan kewenangannya ada di provinsi. Nah gitu loh. Kita hanya bagaimana mendorong supaya SMA negeri ada di sini atau SMK negeri tetap ada di Cimanggis ini. Sudah sounding sama Dewan Provinsi gitu? Kemarin kan kita sudah pernah ngobrol juga sama Pak Rabi segala macam. Mereka juga nanti akan mengajukan itu ke sana kan gitu loh. Jadi memang kewenangannya kan memang ada kewenangan di sana. Kita juga hanya memberikan saran masukan saja. Saran masukan ini pun saya dapat dari bawah, ya kan? Untuk bagaimana ini, yuk kita sama-sama punya. Saya juga pengen
Kan saya punya ponakan juga ada yang perlu sekolah SMA. Kalau lahan yang diusulkan itu, Ya, lahan yang diusulkan di mana Pak? lahan saat ini kita belum nemu, ya kan, karena terus terang aja lahan itu kan cukup mahal. Nah ini kan berkaitan dengan apa namanya anggaran gitu loh. Kalau yang anggarannya cukup dengan lahan yang mahal silakan beli, kalau enggak kan agak susah. Jadi memang anggaran juga harus dapat lahan yang potensial, yang strategis, yang juga nggak mungkin macet baru, ya kan. Tapi di situ juga bisa mengembangkan UMKM juga, gitu loh. Jadi harus ada sinerginya juga, beli lahan dengan apa namanya pengawasan masyarakat bahwa ini bangun sekolah nggak asal juga nih, nggak bikin macet, ya kan? Tapi ekonomi masyarakat di situ juga berkembang dengan ada sekolah. Harus ada kajiannya gitu ya? Harus ada kajian-kajian. Nah ini kan kajiannya dari provinsi, ya kan, kajiannya ada di anggota dewan. Kita hanya memberikan saran dan masukan saja, seperti itu. Izin Ketua, ini di luar konteks dari Ketua LPM selaku Survei Kontrol ya. Ya. Di luar konteks. Artinya pesan dan kesan Ketua terhadap yang terkait yang sedang di situasionalnya seperti ini, pesan dan kesan kepada masyarakat seperti apa Ketua? Ya, pesan dan kesan kepada masyarakat bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menanggulangi banjir, menanggulangi macet, ya kan, juga masalah pendidikan. Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat juga dengan RT, RW, LPM dan pemangku kebijakan yang lainnya, gitu loh. Kalau masyarakat sadar akan tentang hal pembuangan sampah, itu bisa mengurangi beban pemerintah. Masyarakat bisa mengurangi banjir, ya kan, karena sekarang kita lihat juga di kali juga dibuang kasur, dibuang apa segala macam. Ini kan masalah SDM-nya juga. Ini yang harus kita edukasi terus menerus kan, karena tubuh ini kan bermacam-macam masyarakat dengan bermacam-macam tingkat pendidikan, ya kan. Nah, itu yang harus tetap kita edukasi bareng-bareng dan sama-sama kita jalankan ini untuk kemajuan tubuh ke depannya gitu. Kalau terkait yang lagi rame ini hal yang dinamis saja, ya kan. Kalaupun memang saya kan sudah bilang, kalaupun memang LPM yang sekarang dianggap tidak cakap, monggo silakan cari di mana ketidakcakapannya. Jangan karena politik, ya kan, karena kita baper atau karena kita like and dislike lalu kita ini. Padahal ada program-program yang memang bisa dijalankan juga sama-sama kan, gitu loh. Jadi gini, berpolitik itu kan harus pakai rasa, pakai nurani, pakai ini. Paling utama dalam politik itu kalau kita bicara nggak ada kawan yang abadi, tetapi ada kepentingan yang abadi, gitu loh. Itu poinnya. Jangan gara-gara cuman ini lalu kita putus silaturahmi hanya karena sebuah kepentingan yang barangkali juga nggak panjang. Tetapi dengan adanya ini bagian dari sebuah introspeksi diri juga bagi teman-teman pers untuk lebih hati-hati, ya kan, untuk lebih mencari info lebih dalam. Jangan nanti dapat sepotong lalu sebarin. Ini kan jadinya hoax dan fitnah. Kalau bukan teman-teman semua saya tuntut juga kan kacau, rame lagi. Tetapi ini ayo kita komunikasi, kita tabayun apa sih sebenarnya jadi intinya saya bukan tidak hadir, daftar hadirnya ada, saya sampai jam 10 masih di sini sampai paparan anggota dewan, ketua DPRD dan anggota dewan yang lain, lalu pas memasuk narasumber itu jam 10 waktunya saya harus mengantar orang tua saya untuk kontrol, makanya saya izin dan saya minta ke sekretaris LPM tolong dilanjutkan. Saya bilang ke moderator, mohon maaf ini saya sudah izin sama lurah 2 dan 3 hari kemarin bahwa di saat ini saya akan ada nggak sampai penuh. Saya juga udah ngomong sama anggota dewan. Tetapi muncul berita itu, saya kaget aja. Apa yang dinaikin sih kok gitu loh? Kok kita baru mau sama-sama ngebangun, tapi kok muncul berita yang tiba-tiba ya bagi saya begini, silahkan aja mau cari pola apa, kan ketua LPM-nya mau ganti, mau apa silahkan, ya kan. Tapi pakai mekanisme yang benar, cara-cara secara demokratis dan kita bisa memberikan sebuah warisan kepada masyarakat bahwa ini loh. Kalau kita main potong di tengah jalan kan nggak elok gitu loh, nggak etis. Norma-norma kita kemana sih? Monggo aja, ini hanya jabatan dunia sementara gitu loh. Ya kan, jabatan ini juga saya nggak ada gaji, nggak ada apa kan gitu. Saya punya usaha sendiri di luar. Tapi saya menjadi LPM bagaimana ingin merapikan LPM di Kelurahan Tugu, bagaimana ingin menjadi sosok yang bisa membangun Kelurahan Tugu ke depannya. Tetapi kalau memang ternyata di mata teman-teman enggak, ya silakan. Tapi kalau mau somasi ya pakai mekanisme semuanya lah. Ya kan, nanti
umpamanya Bang Haji Sofyan Sorry wali kota terbaru terlantik yang dilantik insya Allah ternyata mau mengeluarkan perda atau apa tentang ini LPM harus sampai 3 tahun aja ini semuanya, kan berarti ini berlaku untuk semuanya, bukan untuk Tugu aja, kan gitu loh. Nah silakan lakukan pemilihan yang baru supaya apa? Supaya kelihatan gentle. Yang maju sebagai ketua LPM itu petarung, leadership, punya manajemen, punya visi, punya misi, bukan orang-orang yang mengekor di belakang lalu menunggu kesempatan dan maju. Tidak akan pernah maju gitu loh. Karena yang dibutuhkan di Tugu ini orang-orang yang punya kemampuan visi dan misi untuk membangun bersama-sama gitu loh. Dan saya ikut apa kata ketua DPRD, kita selesai yang kemarin kita bangun Depok sama-sama. Monggo, termasuk juga anggota dewan dari fraksi PKB Pak Ade Ibrahim. Itu yang lalu biarlah kita bangun sama-sama. Ayo gitu. Nggak ada problem sebenarnya. Iya. Ya, Ketua, makasih banyak atas waktunya. Ya. Jadi saya juga